Kemudian nanti seminarnya di hari ke-21. Seperti itu. Nah, untuk yang penugasannya nanti bertahap, teman-teman. Hari ini adalah penjelasan singkat tentang sinkronus dan asinkronus, dan saya tambah tentang review, biar nanti teman-teman pengerjaan di hari ke-13, 14, 15 sudah ada pola, ya, pola yang sudah relatif benar gitu. Nah, nanti teman-teman setelah besok kan nggak ada sinkronus ya, nggak ada sinkronus, teman-teman menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan harinya. Hari ke-13 di ruang PLC juga sudah ada pengunggahan tugas hari ke-13. Isinya apa? Nanti teman-teman kerjakannya bertahap, mengembangkan aja, dikembangkan aja dari angka yang kelima kemarin gitu. Hari ke-13 yang dikirimkan penugasannya adalah ini penentuan isu, ya, penentuan isu, kemudian apa namanya APKL, USG, kemudian sampai ke termasuk ke deskripsi isunya gitu. Ya, ini hari ke-13 untuk tugas asinkronusnya. Kemudian hari ke-14 teman-teman melakukan apa? Fokus di analisis diskonnya. Ini ya, jadi nanti bisa pengumpulannya secara bertahap ataupun boleh berkelanjutan seperti itu. Ya, kemudian hari ke-15 teman-teman membuat matrik aktualisasi, mulai dari nomor kegiatan, kemudian tahapan kegiatan, output, kaitan dengan nilai-nilai dasar, kemudian mendukung visi dan misi, seperti itu. Jadi ini adalah hari ke-15. Kemudian nanti lanjut di hari ke-16, kita lakukan sinkronus, sekaligus saya akan lakukan review dari apa yang sudah teman-teman kerjakan, sekaligus nanti teman-teman mengerjakan di hari itu juga, mulai menyusun bab 1 ya, bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, kemudian bab 2 juga, rancangan aktualisasi, ya, seperti ini. Kemudian hari ke-17, apa namanya, melanjutkan, mulai dari diskusi isu dan seterusnya. Ini ya, sebenarnya esensinya teman-teman di sini. Mulai dari diskusi isu sampai dengan di matrik rancangan. Ya, seperti itu. Fungsinya seperti itu. Kemudian di hari ke-18, teman-teman menyelesaikan bab 3, ya, penutup termasuk ke daftar isi, tabel, daftar pustaka, dan yang lain gitu. Kemudian nanti hari ke-19 kita ketemu lagi secara online, Zoom ya, seperti ini. Teman-teman membuat, kita lakukan revisi final. Jadi harapannya tanggal hari ke-19 nantinya, atau coaching yang ketiga, pembimbingan yang ketiga, teman-teman sudah menyelesaikan draft rancangan aktualisasi. Nanti dicek kembali kira-kira di jadwal sudah ada hari ke-19 ya, sudah draft draft dari rancangan aktualisasinya sudah selesai gitu. Baru nanti teman-teman di hari ke-21 ya, teman-teman sudah paparan rancangan aktualisasinya seperti itu. Jadi kuncinya seperti itu teman-teman, sekuen yang teman-teman perlu lewati gitu. Oke ya, ini adalah sistematika, latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup ya. Ini sistematika dari penulisan rancangan aktualisasi ya, seperti ini. Disesuaikan aja. Oke ya, seperti ini. Kemudian matrik kegiatan, matrik rancangan aktualisasi. Ini yang ada perubahan, beda dengan dulu tahun-tahun yang lalu ya. Kalau tahun-tahun yang lalu itu ada 7 kolom, sekarang yang terbaru ada 6 kolom. Ada 6 kolom. Gitu ya. Nomor, kegiatan, tahapan, kemudian output, keterkaitan substansi agenda yang kedua berakhlak, kemudian kontribusi visi misi gitu. Itu teman-teman
Kemudian standar penulisan bisa di screenshot ya. Ini adalah standar penulisannya. Pakainya font Arial ya. Font Arial HBS 70 gram nanti kalau tapi kalau seminar enggak sih. Nanti pas laporan aktualisasi itu yang teman-teman harus hadir di BDK Semarang nantinya. Gitu. Oke. Kemudian apa namanya? Margin kanan kiri sesuai dengan di layar ya. Tiga tiga dua setengah, kemudian halaman berhalaman pada bab itu di bawah tengah, tetapi untuk selanjutnya adalah di pojok kanan atas gitu ya. Seperti ini teman-teman untuk standar umum penulisan ya. Ini adalah standarnya. Oke, itu ya poin-poinnya. Baik, setelah di tahap ini saya akan lakukan review karena kan nanti ini menjadi modal teman-teman untuk pekerjaan di hari ke-13 besok. Tetapi besok itu fokusnya di apa? Fokusnya di bagian sampai deskripsi isu. Ya, jadi LK yang ke-15 itu LK yang ke-15 itu adalah ke-15. LK yang kelima. LK yang kelima itu adalah nanti teman-teman breakdown ya, pecah-pecah itu sebagian untuk hari ke-13. Tapi tentunya dengan penyempurnaan ya. Hari ke-14, kemudian hari ke-15. Seperti itu. Oke, saya akan lakukan review dari Pak Zaman dulu ya, sesuai urutan aja. Kemudian kedua, Bu Eka. Ketiga, Bu Diah Yakti. Abdul Najah. Kemudian Pak Husnul Lutfi. Pak Samsudin. Bu Vidya. Oke, sudah ya. Baik, sekarang saya akan coba cek satu persatu. Ini penghulu. Oke, ini sudah benar ya. Peraturan pangkalan media sosial, sarana informasi dan sosialisasi pelayanan di KUA. Oke, sarana sebagai sarana informasi dan sosialisasi pelayanan. Oke. Nah, ini dicek kembali ya Pak nanti poin-poinnya. Apa siapa? Pak Miftah Iya, Pak. Janan. Ya, poin-poinnya sudah siap ditahu tadi ya. J. Fakta dan data. Fakta dan datanya nanti diperkuat kembali. J. Siap. Pak. Bukan suggestion, bukan saran, tapi fakta dan data. Dan ada 4 poin tadi ya, fakta dan data, relevansi antara isu dengan sumber isu. Yang ketiga adalah dampak, yang keempat adalah penyebab gitu. Iya, Pak. Penyebab dari isu tersebut. Oke. Nah ini kira-kira eh, apa namanya sama nggak dua ini gitu? Sama-sama tentang sosialisasi, tentang pelayanan juga. Jika itu memang memang sama, maka ini bisa di merge saja Pak, digabung Oh, gitu. nggih. Itu Ya, bisa masuk ke satu sebenarnya, Pak. Intinya itu ya ya, ke satu itu nanti core isunya. ya. Jadi Berarti bisa di diganti. merge, ya diganti yang berbeda. Jadi antar isu Iya. itu kalau bisa dia nggak Ada berbeda ya. hubungan. Iya. Pada pembedanya dia ada perbedaan yang signifikan itu. Kalau kalau dirasa sama bisa di merge saja. Iya, siap, Pak. Kurangnya literasi dan pelaksanaan KUA Kedung Jati. Ini kurangnya apa? Skillnya ya, Iya, Pak. Itu skill dari masuknya pegawai. smart. Iya, ya. Right. Ya, jadi kurangnya keterampilan, bukan literasi ya, kurangnya keterampilan. Jadi skill kan maksudnya? Iya, Pak. Ya skill ya, kurangnya keterampilan pemanfaatan apa namanya teknologi digital gitu ya dalam pelayanan KUA Kedung Jati. Kurangnya apa Nah, namanya keterampilan
memanfaatkan teknologi digital oleh pegawai kan? Iya, Pak. Kalau Nah, modal. oleh pegawai. Jadi siapa yang lemah itu harus disampaikan. Kemudian kurangnya inovasi, program bimbingan, pendidikan, dan konseling keluarga di Kedung Jati. Ini yang lemah apa ini? Ini yang lemah. Eh, Pemberian materinya monoton itu, Pak. Tidak variasi. Ya, gini aja, belum variasinya layanan apa gitu ya. Oh iya, Pak. Siap. Oh ya, kemudian kurang optimalnya sosialisasi regulasi perkawinan kepada masyarakat. Maksudnya ini ya, oh Peraturan. regulasi Iya, regulasinya ya, iya, Pak. sosialisasinya ya Pak. Oke, so PKL, USG, yang penting ini teman-teman sudah tahu urgensinya ya, kenapa pilih 5 4 itu teman-teman punya alasan tersendiri gitu ya. Iya, Pak. Kemudian core isunya 4, termasuk media sosial sebagai saluran informasi, materialnya. Material ini harus benar-benar relevan itu, benar-benar relevan. Kita coba cek ya, membentuk sebuah kalimat. Dengan belum adanya kepala definitif menyebabkan kurangnya pemanfaatan optimalnya pemanfaatan media sosial. Kira-kira dia sebab akibat enggak gitu. Kalau Hmm, dia nggak berhubungan, ya gimana? itu sangat mempengaruhi, Bapak. Dari dulu itu, di sini kan masih Hmm. PLT, Bapak. Ya, Belum ada kepalanya. Sudah 1 tahun setengah itu masih PLT, sedangkan dulu itu ada kepala itu ketika kita mau membuat konten itu tidak diperbolehkan. Penggunaan media sosial dibatasi. Nah, ya. kalau mau membuat itu kan harus eh, kalau kepala sudah ada kan enak gitu memilih. Dulu kita ada kepala, apakah media sosialnya bisa optimal? Belum, belum sama sekali, Bapak. Tidak ada, bahkan tidak boleh itu. Nah, artinya kan kepala definitif itu tidak berhubungan secara langsung gitu. Artinya kepala misalkan ini kepalanya belum definitif, tetapi kita memberikan informasi layanan kan sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Iya. Maksudnya gini, kita memang benar kalau dihubung-hubungkan memang terkait ya. Nah, sekiranya itu yang dinamakan sebagai crossroad adalah level pertama dari penyebab isu tersebut gitu. Iya, Bapak. Kan gitu ya. Jadi belum Ya, adanya kepala definitif seperti itu Pak ya. Jadi teman-teman juga sama yang lain seperti halnya kurangnya partisipasi penggunaan media sosial kan relevan ya. Belum ada iya. jadwal ini relevan gitu ya. Ini juga relevan gitu. Tapi hal-hal yang sifatnya dia nggak eh, apa namanya dia level yang keberapa dari penyebabnya itu barangkali bisa kita kurangi gitu. Ya, siap, Perangkat Bapak. belum memadai, perangkat nanti diinfokan perangkat apa ya? Perangkat kan banyak. Yang belum memadai itu apa? Apakah itu komputernya kah? Ataukah seperti apa yang disampaikan ya? Perangkat apa? Oh ya, siap, Bapak. Gitu ya. Jadi nanti bisa dikuatkan kembali. Kemudian ini gambarnya juga bisa disesuaikan ya. Kayak gambar diskon pada umumnya gitu. Siap, Bapak. Oke, gagasan tadi sudah saya sampaikan kemarin bahwa gagasan itu isinya adalah apa yang diselesaikan gagasannya. Kemudian uraikan apa? Uraikan apa namanya? Uraikan apa akar masalah yang terselesaikan gitu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga apa? Indikator keberhasilannya apa? Gitu ya. Kalau Iya. gagasannya bukan kurang optimalnya, ini namanya core issue ya. Namanya core issue. Kalau yang namanya gagasannya ini bisa berupa judul misalkan, yaitu optimalisasi pemanfaatan media sosial. Kalau bisa diinfokan media sosialnya yang mau ditargetkan apa? Apakah itu Oh, IG, apakah TikTok, ataukah Facebook, dan seterusnya. Kalau itu oh, spesifik akan jauh lebih bagus itu. siap, Bapak. Karena medsos kan banyak ada YouTube, Iya, ada TikTok, macam-macam gitu. Kalau kita handle semuanya kayaknya terlalu berat gitu ya. Nanti bisa dispesifikkan untuk media sosialnya apa. siap, Bapak. Oke, sosialisasi, konten, pengunggahan konten,
evaluasi laporan ya, pengunggahan konten ke konten apa nanti disampaikan ya. Kan tadi fokusnya di layanan informasi dan sosialisasi ya. Iya, Maka Pak. dua diksi itu harus benar-benar terjemah, diimplementasikan ke saat aksi. Di klaster aksinya harus informasi itu bentuknya kayak apa, kemudian sosialisasi itu seperti apa yang di cover itu. Karena Iya. di sini kan kalau kita lihat kegiatan hanya ada di sosialisasi gitu ya, sosialisasi. Layanan informasi ada nggak di sini kata-kata itu? Nah sudah nggak ada, gitu. Ini ada ya informasi. Ya, Yang ada. penting dua diksi itu harus tercover di pada saat aksi gitu. Oke, ini nanti aja cukup. Cukup Pak ya? Iya, Pak. Ada yang Terima tanyakan? kasih. Cukup. Oke, cukup ya. Baik, sekarang yang kedua, Bu Eka. Ini penyuluh ahli pertama, penyuluh. Oke, belum konsultasi dan pendampingan di KUA. Ini advokasi bidang apa, Bu? Bidang Keagamaan dan pembangunan, Pak. keagamaan dan pembangunan. Nanti bisa Iya. dinarasikan di sini advokasi bla 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 Oh, gitu. oh iya. Biar Iya. spesifik gitu, Bu. Ini Iya. sama sudah ada data ya. Iya. Bagian Nah, saya rasa ada. ya, nanti kalau misalkan ada Iya. tambahan bisa ditambahkan. Iya. Pendampingan terhadap kelaporan penyampai cocok ke pemerintahan pengelolaan. Oke, maksudnya sektor profesional itu apa, Bu? Pak. Sektor profesional itu apa? Oh, ini maksudnya eh, bimbingan dan penyuluhan untuk pegawai-pegawai gitu, Pak. Oke, Yang sudah pernah ada itu kan setiap Senin pagi gitu di kantor Kapaniwon, kecamatan gitu, yang dulu pernah berjalan. Terus sekarang mencoba untuk membuka kerjasama lagi ke desa-desa itu belum ada respon seperti itu, Pak. Itu yang tidak disasar ada. itu ke lebih ke pegawai seperti itu. Dimaksud dengan profesional atau itu, bukan Oke, ke oke. masyarakat secara umum. Iya. Nah, belum maksimalnya sosialisasi moderasi beragama dengan semakin kita nggak usah memberikan argumen ya. Pokoknya apa yang terjadi gitu. Kata-kata keterangan dikurangi itu maksimalnya sosialisasi moderasi beragama eh, di apa namanya di wilayah kerja penyuluh agama KUA kalian gitu. Kita nggak Oh perlu ya. memberikan keterangan gitu. Keterangan itu masukkan di fakta dan data aja Iya. gitu. Oh ya. Oke Iya. ya, ini APK USG, Iya. kemudian di Fiskon. Nah, oke, sudah bagus. Nah, kalau bisa di environment juga itu ya. Environment itu paling nggak per bagian, ini kan ada yang terlewat ya, materialnya nggak di cover, kemudian milionya juga nggak di cover gitu. Paling nggak per aspek ada yang di cover. Gitu ya. Lingkaran itu artinya kan yang terselesaikan kan Bu nanti maksudnya. Iya, ya, Pak. Tadi tadi saya sudah edit yang di Word sambil Bapak menjelaskan yang di Zoom meeting utama tadi. Oke, Ini oke, yang baik. udah dikirim ke BLC yang ini. Oke, Udah siap. Bapak. Nggak apa-apa. Gagasan, koordinasi dengan atasan. Nah, hal-hal yang sifatnya teknikal banget gitu kayak koordinasi dengan atasan ya dengan rekan sejawat ini masukkan pada sebuah kegiatan yang lebih mayor yaitu misalkan identifikasi kebutuhan bisa atau mungkin apa namanya perencanaan awal jadi hal-hal yang sifatnya teknis banget masukkan ke Oke. langkah-langkah kegiatan gitu itu jadi nanti akhirnya kan di bagian kegiatan ini nggak terlalu banyak ya dia Iya, yang lebih teknis ditaruh di sebelah kanan. kanan. Oh iya, iya, siap, Pak. Rancangan aktivasi, konten-konten informasi, kemudian monitoring dan evaluasi. Oke, itu Bu masukannya sih. Cukup ya Bu, ada yang ditanyakan Bu Eka? Sementara belum, Bapak, insya Allah. Oke, Diperbaiki. baik. Iya, terima Terus kasih. Bu, sami-sami. Bu Diah Yati Tanjurung.
DS kan 3 Rembang. Asli Rembang Budi ya. Nggih, Pak. Nama Panjurung itu apa artinya? Panjurung itu kalau Pan kata bapak saya motivasi, Pak. Itu bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa ya. Saya kira Nggih. itu marga atau apa gitu. Enggak ya. Mboten, Pak. Oke, oke. Rendahnya minat baca, oke. Bahasa Inggris. Kemudian kurangnya, nah ini fakta, bagus. Ada faktanya. Nah, kalau dia, apa namanya, ingat bahwa sumber isu ini itu fokusnya di isunya, bukan di solusinya. Bukan, ini kan, apa namanya, karena ini masalahnya dalam membangun budaya belajar digital. Ini fokusnya di apa minat literasi digital ataukah literasi dari bahasa Inggrisnya sendiri, Bu, yang menjadi fokus. Literasi bahasa Inggrisnya, Pak. Nah, kalau bahasa Inggris dia belum tentu ke semata ASN ya, lebih tepatnya di Hmm. manajemen gitu. Oh, nggih. Kecuali dia fokusnya di literasi digital. Misalkan di kemampuan mereka mencari apa namanya berita-berita ini ya berita-berita dari portal BBC misalkan dari apa yang mereka masih lemah itu masuk ke Smart ASN gitu. Tapi kalau dia lebih ke literasi bahasa Inggris, ini maksudnya literasi apanya? Minat baca ya? Minat bacanya, Pak, kurang. Misalnya Oh, sebelum oke, oke. pembelajaran itu anak-anak nggak pernah baca dulu. Kalau misal ditanya, sudah belajar sebelumnya? Belum baca materi apa Ya, gitu. ya. Terus kurangnya waktu dalam pembelajaran. Nah, ini harus dicek kembali berkurang menjadi 3 JP. Hal-hal yang nggak bisa kita ubah, maka itu jangan kita paksakan jadi isu. Contoh, apakah nanti ketika ini terpilih menjadi sebuah core isu, apakah jenengan bisa merubah 3 ke 4 kembali di luar kuasa jenengan nggak gitu. Nggih, Pak. Kalau itu kira-kira di luar kuasa jenengan, maka fokuskan di kualitas pembelajarannya aja, tetapi tidak hal yang sifatnya uh, waktu ya, lebih ke kualitas pembelajarannya aja. Karena kan 3JP kan, 3JP Nggih. kan dampaknya ke kualitas pembelajaran, maka nanti lebih pada namanya kan gagasan kreatif. Bagaimana dengan 3JP itu jenengan bisa tetap meningkatkan apa namanya kemampuan apa namanya pengetahuan pemahaman dan seterusnya gitu. Jadi fokusnya apa yang bisa kita lakukan. Hal-hal yang di luar kendali kita itu kita sisihkan dulu gitu, Bu. Baik, Pak. Apalagi sebagai CPNS ya ini kan wilayahnya di kurikulum kan bisa jadi ada pertimbangan lain atau hal apa tergerus dengan apa jam-jam mapel unggulan kan kita nggak tahu itu. Jadi hal-hal yang di luar kehendak kita itu kita bisa apa namanya hindari dulu gitu. Perbenaran kosakata, oke, vocabulary-nya, kemudian saran dan pesan mendukung pembelajaran. Pembelajaran harus spesifik di bahasa Inggris, Bu. Oh, nggih. Ya, misalkan ini tidak sarana dan prasarana ya, lebih pada misalkan kurangnya persediaan media pembelajaran, misalkan langsung fokus di pembelajarannya. Kalau Sarpras kan wilayahnya yang lebih umum kan di Bakas Sarpras ya, gitu. Jadi fokus di pembelajaran bahasa Inggris, kemudian fokuskan di apakah itu media pembelajaran yang kira-kira nanti kita bisa realisasikan itu. Karena kalau kita mengadakan proyektor itu kan nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin untuk merealisasikan, agak susah. Jadi fokuskan apa yang ada di kelas yaitu ke media pembelajarannya gitu. Baik, Pak. Kurangnya disiplin siswa dalam memasuki pembelajaran, misalkan ini juga terjadi di bahasa Inggris nggak? Hampir di semua jam pelajaran kalau misalnya perpindahan gitu, Pak, dari setelah istirahat terus pembelajaran selanjutnya. Nah, itu kadang-kadang beberapa anak masih ada yang belum disiplin untuk masuk kelas. Oke, belum disiplin untuk masuk kelas ya. Oke, ini kedisiplinan ya. Masuk kelas termasuk di bahasa Inggris. Ini perbandingan kata, vocabulary-nya. Oke, gagasannya adalah ini Vispo-nya, ini bisa di bold ya. Interaksi, kemudian materialnya. Gagasannya apa? Proses KBN dengan media interaktif meningkatkan kosakata. Jadi di sini
eh, optimalisasi proses KPM. Jadi ini kan problem. Ini tuh problem. Problemnya kan pembendaraan. Iya. Ini lokus. Cuman ini yang belum benar-benar operasional, Bu. Optimalisasi proses KPM itu terlalu general nggak? Misalkan gini, ini kan fokusnya langsung aja optimalisasi atau pemanfaatan bisa. Pemanfaatan media pembelajaran interaktif itu udah cukup. Oke. Kita nggak usah kata-kata optimalisasi proses ya, langsung aja pemanfaatan aja media ini untuk meningkatkan dan seterusnya gitu. Nah, cuman nanti spesifik media interaktifnya itu apa kira-kira? Gambaran dari jenengan. Mau pakai word wall, Pak, nanti. Kita mau Nah, pakai jadi games. ya langsung aja pemanfaatan media word wall gitu aja untuk meningkatkan perbendaraan gitu. Jadi fokus saja ke apa yang mau digunakan gitu. Baik, Pak. Misalkan ya kalau kalau misalkan kita sudah tahu ya langsung aja kita tuliskan word wall atau kita puzzle atau apa gitu ya yang bisa kita pilih gitu. Itu akan jauh lebih spesifik, lebih mudah untuk melihat dari judul tersebut gitu. Nah, tentunya nanti di sini juga akan lebih mudah, lebih spesifik kan. Betul kan nanti biasanya mendesain ya, mendesain apa instrumennya, kemudian pemilihan vocab, kemudian dan seterusnya kan bisa lebih mudah di kegiatannya. Jadi nanti kalau dari gagasan itu dia apa lebih spesifik, maka nanti kegiatan pun sudah mulai spesifik gitu Bu, maksud saya. Oke. Oke, Bu, dipahami. Nah, jangan lupa nanti selain selain ini media harus ada aksi di pembelajaran, ya. Jadi nanti kan identifikasi kebutuhan, ya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan media, gitu kan, pembuatan medianya. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan perencanaan pembelajarannya. Kemudian implementasi pembelajaran yang nantinya berpotensi untuk meningkatkan pembendaharaan kosakata gitu ya. Baik, Kemudian yang Pak. terakhir adalah evaluasi. Ini evaluasi pun atau refleksi ini adalah yang sifatnya sumatif ya. Kalau evaluasinya ya di akhir gitu. Nanti di dalam proses boleh dengan menuangkan tentang asesmen formatif itu juga boleh ya. Seperti itu. Oke, Pak. Oke. Cukup Bu. Oke, terima kasih, Pak, untuk Sama-sama. koreksinya. Sama-sama. Pak Abdul Najah. Pak. Nah, ini jangan terlalu kompleks, Pak. Simpel aja, satu kalimat gitu. Yang hal-hal yang sifatnya kata keterangan masukkan ke deskripsi gitu, Pak. Nah, ini kan sebuah keterangan ya, masukkan aja di deskripsi. Seperti itu. Cukup Atau, sampai titik itu ya Pak ya, yang nggak ya, usah yang ibaratnya nggak kira-kira usah dia dicantumkan. lebih efektif gitu kan. Atau Ya, ya. bukan belum optimalnya digitalisasi. Mungkin jenengan menuliskan eh, belum terdokumentasi, belum, apa namanya, ter, belum dokumen-dokumen dokumen ini kan dokumen apa ini? Dokumen apa yang Akte dokumen nikah akta ini Pak. nikah ya belum terkelola ya. Misalkan belum terkelola belum terkelolanya arsip akta nikah misalkan. Itu juga dokumen fisik akta nikah itu juga bisa ya. Kalau Apakah fisik sudah ada, sudah pernah digitalisasi? Sudah pernah kok. belum? Nah, kalau belum maka kata-kata belum optimalnya kurang tepat. Kalau belum sama sekali maka kita katakan apa namanya? Langsung problem utamanya aja. Kalau belum optimalnya digitalisasi itu artinya sudah pernah digitalisasi tapi memang belum belum maksimal gitu. Jadi Gini Pak, di sini ada kleper itu loh Pak. Kleper itu adalah penyimpanan data tapi secara Excel tapi masih manual. Cuma yang belum oh ada jadi itu eh, scanning di akte nikahnya. oh Cuma sudah ada cuma data digital. nama-nama gitu Pak. Oh jadi sudah ada digitalisasi tapi masih belum maksimal ya. Artinya kan sudah ada ya. Ya, karena nanti kalau akte nikah itu rusak, nanti tidak ada backupan untuk nanti langsung
print atau gimana gitu Pak, cuma hanya nama-namanya saja. Nikah ini nama catinnya, terus walinya, pelaksanaan itu. Jadi belum tersedianya ya, belum tersedianya digitalisasi arsip. Karena kan belum ada memang. Iya, Bukan belum optimalnya kan hal itu. Karena kan belum ada arsipnya kan Pak, masih berupa list Excel ya. list Excel ya. Nah, belum ada arsip kan yang dimasukkan di situ gitu. Jadi kalau mau memilih ya belum tersedianya ya digitalisasi arsip Persedianya ya. akta nikah di KUA Kecamatan Salam gitu aja. Ini dampaknya nggak usah masukkan di deskripsi. Siap ya. Ini juga sama Pak, nanti dibuat lebih sederhana aja, kata keterangan masukkan ke sini. Ini yang jadi core issue nanti ini. Ini satu. Iya, yang digital arsip nikah itu. Oke. Belum optimalnya penggunaan SIM card bagi pendaftar nikah gitu aja ya. Oh Jadi iya. dibuat kata-kata yang lebih efektif aja. Oke, ini ya, nanti sesuaikan. Kemudian di bagian diskon, maka di di bold ya atau dilingkari mana yang terselesaikan nanti gitu. Iya. Pastikan sejak awal teman-teman menggunakan Arial ya, menggunakan Arial nantinya. Ini Calibri. Ya, karena otomatis kan Calibri. Gagasan kayak tadi sudah saya sampaikan, ya sertakan indikator keberhasilan juga. Ya. Langsung aja ini Pak. Misalkan tidak langsung mendigitalisasi ya, mungkin jangan tuliskan perencanaan awal digitalisasi akta nikah gitu ya. Jadi merencanakan, misalkan melakukan perencanaan awal ya, Itu di digitalisasi akta kegiatan nikah. awal itu Pak. Kegiatan awal kan ini? Iya, perencanaan gitu ya. Ya, perencanaannya ya. Ini kan aksinya kan? Aksinya, aksinya, kemudian evaluasinya gitu ya. Iya. Itu sih, ini lebih pada sudah bagus strukturnya, tinggal nanti kata-katanya dibuat lebih efektif itu. Siap-siap Pak. Untuk secara lebih fokus lagi kan karena arsip itu banyak dari tahun sebelum ada SIMKAH itu kan belum terdigitalisasi. Itu Ya, karena waktu sedikit bisa fokus di tahun berapa itu saja nggak apa-apa ya Pak ya? ya di indikator keberhasilan nanti bisa dituliskan indikator keberhasilan. Iya. Nanti batasannya mulai tahun berapa sampai tahun berapa. Ya karena dari sebelum 2015 itu belum adanya SIMKAH jadi belum terdigitalisasi semua. Ya, karena kan nomor registernya kan nggak ada ya kayaknya. Iya, heeh. Hmm. Iya, nggak apa-apa. Nanti dibuat indikatornya terdigitalisasinya arsip nikah mulai tahun berapa sampai tahun berapa gitu aja. Iya, iya. Karena kalau dari sebelumnya sampai tahun 40-an itu kayaknya nggak nggak bisa Iya, tercapai, nggak selesai, Pak. benar. Kan dia apa ya? Datanya kan juga numpuk-numpuk ya itu ya kayaknya ya. Iya, Banyak banget betul. itu. Oke, cukup Pak Naja. Ya, terima kasih Bapak bimbingannya. Ya, lanjut Pak Husnul Lutfi. Ya, Pak. Nanti mungkin menggunakan diksi murid itu aja ya, biar sama dengan yang sekarang kan, dengan istilahnya diganti murid gitu. Baik, Pak. Oke, ini fakta dan data sama keterkaitan isu manajemen ASN. Oke, ini sudah ada ya. Benar-benar bisa mengalami dengan orang tua, kemampuan dalam Al-Quran. Guru apa, Bu? Guru TIK, Pak. Guru TIK. Nah, ini relevan nggak? Sebenarnya sempat diminta ini juga, Pak, untuk ngajar ekstra wajib tahsin Oh, di gitu. madrasah. Oke.
Ibu ini multi talenta ya, jenengan. Nggak juga, Pak. Iya, kayak saya dulu. Saya dulu itu orang eksak banget ya. Ngomongnya aja cepat, kadang ribet-ribet itu. Tapi dulu kalau lomba-lomba malah apa namanya MKQ, Khatil Quran itu. Dulu hobinya kaligrafi. Karena itu ke nasional gitu kan, lomba-lomba mahasiswa gitu. Tapi sekarang sudah terpendam dengan rumus-rumus gitu ya, rumus-rumus fisika gitu ya kan. Termasuk dulu ini apa namanya tilawah dulu pernah. Cuman dulu dulu sukanya ini apa namanya gurah ya Bu, gurah cor itu sering dulu Oh, itu. yang suara Pas di ma- ini apa? iya Bersihin dikasih suara itu. lewat hidung gitu. Luar biasa. Tapi lama-lama, tapi sampai ini sih sampai SMA gitu kan, sampai SMA. Setelah itu, habis itu gorengan-gorengan dulu nggak boleh gorengan-gorengan. Tapi ya sekarang yang masih kayak kayak acara-acara di kantor gitu masih kadang apa namanya ngisi-ngisi juga. Sulit dihindari. Oke, kembali ke sini belum efek penggunaan media digital. Jadi kalau ini memang jenengan ditugasi itu dan juga ditugasi ini ya monggo masih relevan. Yang jadi core isu yang mana Bu? Yang ini Pak, nomor 4. Nomor 4. Oke, ya masih relevan lah, masih bisa. Sudah ada media digital tapi belum efektif atau seperti apa? Sejauh ini Bel- paling kan cuman media digital itu kayak cuman pemakaian PowerPoint gitu, Pak. Oke, oke. Jadi pengennya tuh kayak bikin media yang lebih ada apa? Ada kuisnya gitu. Lebih Oke. interaktif gitu pengennya. Belum variatifnya ya atau apa? Jadi kan efektif itu artinya sudah dilakukan tapi dia belum efektif. Sudah ada existing, sudah ada tapi belum efektif. Kalau Oh, baik. pengen dia, kalau jenengan mau ada banyak variannya, maka ini lebih tepatnya belum belum apa media media digital media pembelajaran informatika berbasis digital misalkan belum variatif misalkan seperti itu kan bisa. Jadi fokusnya di variasi media digital. Itu salah satunya Bu. Baik. Kemudian diskonnya, oke sudah bagus. Ada yang tercover ya, tercover. Solusinya adalah kira-kira judulnya apa Bu nantinya? Judulnya nanti apa? Apa ya Pak? Lupa. Gimana sih? Peningkatan penggunaan media digital sebagai media pembelajaran informatika di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Peningkatan Penggunaan media digital sebagai media pembelajaran informatika di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. impact-nya apa? Untuk apa? Agar siswa lebih tertarik untuk belajar informatika gitu Pak. Oke, mungkin gini, optimalisasi pemanfaatan media digital, optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran digital, informatika, itu bisa optimalisasi pemanfaatan media digital, optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran ini kan double ya, media digital sebagai media pembelajaran
digabung gimana ya? Media Optimalisasi berbasis digital. Nah, gitu aja. Jadi langsung aja optimalisasinya ya, Optimalisasi Bu. pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital. Ya, atau langsung pemanfaatan media digital, tapi itu lebih ke gagasannya ya, karena problemnya adalah belum optimalnya pemanfaatannya ya, Bu. Jadi memang kalau solusinya sih optimalisasi. Nanti yang divariasikan adalah gagasan jenengan tentang memvariasikan banyak media-media digital yang bervariatif gitu. Gitu, Bu. Jadi judulnya adalah bisa dari optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran informatika berbasis digital gitu ya. Media sebagai optimalisasi pemanfaatan media digital, media optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran informatika berbasis. Ini media digitalnya apa? Animasi, simulasi atau apa? Nggak ada ya? Enggak ada sih, Pak. Nggak ada, langsung berbasis digital gitu aja ya Bu ya. Nanti ditaati aja. Jadi yang penting adalah di sini fokusnya di optimalisasinya gitu. Karena problemnya adalah di belum optimalnya. Kecuali problemnya adalah di pemahaman siswa terkait dengan piranti teknologi misalkan. Jadi pemanfaatan media digital untuk meningkatkan bla 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 gitu. Kan ini nggak ada yang perlu ditingkatkan banget, lebih pada pengkayaan variasi dari media digitalnya. Itu ya Bu maksud saya. Dipahami ya? Oke, Pak. Nah, jadi kan lebih ke pengkayaan variasinya. Yang problemnya kan di sana. Kecuali dengan menemukan apa namanya di sini boleh, misalkan di sini, oh ini ada siswa kurang terbiasa, saat monoton, atau lingkungan madrasah kurang motivasi, kurang optimal dalam pembelajaran. Oh ini bisa ini, misalkan dengan pengen menambahkan karena siswa itu pembelajaran yang kurang monoton misalkan. Misalkan gini boleh. Monoton kan siswa kan kurang tertarik, kurang termotivasi. Maka boleh di judulnya adalah pemanfaatan media pembelajaran digital apa namanya untuk meningkatkan motivasi siswa. Kan gini kan? Untuk meningkatkan motivasi siswa pada mapel informatika di MTSN 8 Gunung Kidul. Itu boleh karena memberikan solusi yang ada di coursework-nya gitu. Boleh nggak apa-apa karena kan di coursework-nya terdefinisi problemnya. Oke, Pak. Asalkan coursework-nya terdefinisi itu bisa menjadi sebuah bagian yang terselesaikan. Gitu ya, Bu. Oke, siapa? Ya, nanti di sini akan disesuaikan ya analisis, coba revisi. Nah, maka fokusnya di apa? Di pembuatan variasi media digital. Mungkin nanti dengan pelajari aja yang namanya design thinking skill gitu. Design thinking skill kan mulai dari empathize, kemudian define, kemudian prototyping, kemudian pengembangan sampai ke testing gitu ya. Terus cari aja di apa namanya design thinking. Nah, design thinking nanti jangan turunkan menjadi sebuah kegiatan-kegiatan. Seperti itu. Pak. Itu berarti Oke. nanti masuk di langkah-langkah yang inti ya, Pak? Iya, benar. Di kegiatan itu nanti jenengan pelajari langkah-langkah dari design thinking ya. Kan design thinking mulai dari empathize, yaitu identifikasi. Define itu menetapkan, menemukan apa problemnya kan. Oke. Nah, kemudian nanti prototyping, menguji coba, ya kan. Mau prototyping kan kita membuat media-medianya, kemudian kita uji coba terbatas kan gitu, Bu. Ini kan sudah dilakukan. Ini sudah ada, cuma nanti memang jaringan kuatkan kembali di bagian kegiatan ini menurut framework dari design thinking Design gitu. thinking. Jadi Ya, ditekankan untuk itunya ya, Pak? ya benar. Ya. Oke.
Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Cukup? Halo, Bu Usman? Udah Pak, insya Allah. Udah ya. Nanti sambil jalan saya masih Oh, ya, dipahami ya. lagi. Sambil duduk aja. Iya Pak. Sekarang Terima kasih Pak. ya sama-sama Pak Samsudin. Oke, ini ERPS oleh dosen, optimalnya penilaian mahasiswa terhadap dosen ya. Ini fokuskan aja, ini apa ini? Fokusnya enggak. Kira-kira bagian ini tuh masuk di pekerjaan dari prakomnya pada bagian apa, Pak Samsudin? Yang kedua ini. Nomor dua nggak Bapak. Nah, nomor dua ini kan sebenarnya sudah ada aplikasinya gitu Bapak. Cuma kan selama ini kan juga menjadi salah satu indikator penilaian dosen karena saya kan saat ini seluruh tugasnya kan ada di LPM Bapak. Oke. Nah itu kan menjadi salah satu isu di LPM. Nah itu nanti kan bisa seandainya itu menjadi core issue kan tetap sebagai Prakom bisa memaksimalkan itu seperti apa Pak? Ya, jadi eh, kalau belum mungkin diarahkan ke apa ya, penguatan pemanfaatan aplikasi penilaian mahasiswa gitu ya, kalau sebagai prakom ya. Oke, betul Pak. Nah, Jadi misalnya itu fiturnya ada yang kurang atau pripun nggak tahu. ya, jadi pendefinisiannya aja yang bukan belum optimalnya penilaian mahasiswa terhadap dosen, Nggak tahu. tetapi Oke. belum optimalnya pemanfaatan. Misalkan Oh, iya, iya. pemanfaatan apa? Pemanfaatan apa namanya aplikasinya ya? Aplikasi. Iya. Bla 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 penilaian mahasiswa terhadap dosen. Jadi fokusnya adalah jenengan di apa namanya sistemnya gitu. Iya. Termasuk ini belum punya apa namanya pengarsipan dokumen aplikasi berbasis cloud misalkan. Oh, iya. Kemudian teknologi itu yang terintegrasi ya. Belum Iya. tersedianya platform misalkan boleh apa gitu ya. Oh, iya. Jadi fokus di tusinya dengan aja nggak perlu benar ketemu dosen. Nah, ini cek lagi. Mungkin Iya. ini apa kira-kira ILKD atau apa? Iya, LKD Bapak. Jadi sudah ada cuma Nah, memang belum manfaat, nggih, belum maksimal. ya gitu. Belum optimalnya penilaian kinerja dosen pada aplikasi LKD. Jadi fokus dengan di LKD-nya gitu. Iya, siap. Oke, nanti disesuaikan. Nanti Siap Bapak. bisa dicek yang bisa tercover. Ini di Iya. RPS itu OP output based apa namanya? Outcome based. Outcome ya. Nggih, Saya outcome. lupa. Belum tentunya penyusunan RPS oleh dosen. Oke. Oke, ini bagus ini pengembangan aplikasi yang terstandarisasi bagi selama ini belum ada. Selama ini hanya menggunakan template manual dari Excel, Pak. Oh, jenengan mau mendevelop gini, Siap, nggih. pakai apa, Pak? Mendevelop. Saya pakai kode Niter, Bapak. Oh, kode frameworknya ya itu ya, Nggih, ini. PHP, Bapak, nggih. Web based nanti. web based ya. Nggih. Oke, melakukan persiapan, perancangan, konsultasi mentor. Mungkin perlu dilakukan FGD, Pak, jangan lupa. Tidak hanya Nggih, mentor, itu ada sosialisasi Bapak di bawah, Pak. Di nomor sosialisasi. 4, nggih. Oke. Maksudnya sebelum sosialisasi, perancangan itu jenengan Oh, ada nggak tahu. masukan-masukan proses bisnisnya gitu, biar nanti Oh, apa nggih, siap. namanya flowchart membangun algoritmanya itu nggak salah gitu, sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan oleh dosen. Siap, Bapak. Gitu. Itu Ada? semisal dengan kata-kata diskusi tidak apa-apa, Bapak? Apa harus dengan Oh, FGD? boleh.
Oh, nggih, siap. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada orang lain ya, yang calon pengguna terutama, yang harus Siap. terlibat. Nggih. Oke sih, sudah bagus. Lanjut aja Pak ini. Nggih, Bapak. Siap. Lanjut, Bu Vidya. Matur nuwun, Bapak. Sama-sama. Bu Vidya masih ada? Masih Bapak. Oh ya, ada. Oke. Gak ada suara musik lagi, Bu ya? Betul, sudah pada Oh, pulang enggak. Pak. Oh, sudah pulang. Paksa Iya. pulang. Tadi kan sudah bisa nutup ini. Menghalangi. Oke. Oke, dari Bu Vidya ngasih apa Bu dengan Bu? Pripun Pak? Ngajar apa Bu? Saya TIK Hafal apa? Bapak. Oh, TIK ya. Nggih. Penyayang TIK ya. Oke. Adanya e-learning, kebutuhan e-learning untuk melakukan daring maupun mengunggah gitu aja ya. Learning, oke. Kemudian pendataan. Ini sudah ada fakta ya Bu, fakta datanya, Iya. perkaitannya, kesepakatan, efektif. Oke, bisa masuk. Terus, guru dalam. Ini nanti treatmentnya di mapel informatika. Nggih Pak, rencananya Oke. tapi saya ingin pemanfaatan TIK adaptif itu dan codingnya ini tidak hanya di informatika tapi juga bisa diterapkan di mapel yang lainnya. Contohnya seperti di matematika maupun IPA atau bahkan bahasa seperti itu Pak. Pada bagian kegiatan mana itu yang proses integrasinya? Itu Kegiatan di kegiatan sebentar, Pak. Di bagian ini Pak, pemberian melaksanakan kegiatan optimalisasi niku Pak. oh ini, Iya, oke, oleh guru dalam pembelajaran oleh guru guna meningkatkan. Jadi kalau itu memang proses terintegrasi, tentunya mulai dari perencanaan pembelajaran. Ini kan melaksanakan ya Bu. Perencanaan iya. pembelajarannya di mana? Pembuatan modul ajar atau apa gitu? Pembuatan modul ajarnya nanti berarti di kegiatan niku nih Pak, pelaksanaan kegiatan optimalisasinya itu rencananya saya itu seperti nanti pembuatan modul ajar bagi Bapak Ibu guru yang terintegrasi dengan TIK adaptif dan codingnya itu sendiri Pak. Oke, ya boleh. Jadi nanti pertama kan perencanaan itu sudah mulai melibatkan calon guru yang nanti diajak untuk kolaborasi. Oke, Pak. Jadi ini kayak membuat timeline seperti ini masukkan aja di tahapan kegiatan Bu ya. Karena kan kita teknis banget ya. Oke. Timeline itu sudah include ini kan namanya timeline ya. Timeline ini kan sudah include ya. Misalkan ini membuat timeline kegiatan itu sudah cukup terwakili gitu. Kemudian publikasi kegiatan ini, oh ini maksudnya apa? Kenapa memilih mempublikasikan kegiatan? Ini maksudnya apa? Jadi nanti sebelum saya adakan seperti apa itu kegiatan pelatihan optimalisasi niki, ini saya ada publikasi dulu Pak di kalangan guru. Jadi sepertinya kalau yang berminat bisa mengikuti, kalau yang tidak berminat Oh, tidak apa-apa seperti itu. oke. Jadi dibuat ini mempublikasikan kegiatan bla 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 apa gitu ya, lebih Oke, Pak. spesifik apa ini juga ini masukkan itu ke sini nggak apa-apa sih. Perencanaan kan bagian dari itu. Gitu. Nanti boleh ketika hal-hal yang sifatnya perulangan bisa disederhanakan aja ya. Perulangan-perulangan ini kan mungkin bisa
Ini enggak ya, ini bukan perulangan ya. Melaksanakan kegiatan optimalisasi ini lebih ke melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini kan pembelajarannya ya, Bu. Iya, betul, Pak. Nah, pembelajaran itu melaksanakan kegiatan pembelajaran, optimalisasi pemanfaatan TIK adaptif dan literasi coding gitu aja. Iya. Sudah, jadi lebih efektif. Evaluasi, ya sudah masuk ya. Oke sih, cukup ini. Yang penting ini yang mau saya konfirmasi terkait dengan makna dari mempublikasikan. Di Visbo-nya, oh ini masih berantakan, nanti Iya, disesuaikan Bu. kembali. Iya, Pak. Nanti saya rapihkan lagi. Tadi cepat-cepat soalnya. Oke, cukup apa? Saya Oke. konfusi ini. Judulnya apa? Judul Optimalisasi atau yang mana? judulnya sebenarnya saya masih bingung antara 3, Pak. Itu di situ ada pemanfaatan TIK adaptif dan literasi coding sebagai solusi peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan TIK adaptif dan literasi coding dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Atau yang ketiga, strategi peningkatan kompetensi guru dalam literasi coding. Yang mengcover semuanya kira-kira mana? Kalau saran saya, kalau nggak 1, 2. Iya sih, Pak. Antara Ya, misalkan 2, yang misalkan optimal. Gimana? yang kedua sepertinya, Pak. Ya, 2 nggak apa. Kan ada ukurannya kan. Nanti ada asesmen pemecahan masalah siswa kan, Bu? Ya, Pun? Harus ada asesmen pemecahan keterampilan, pemecahan masalah siswa. Harus ada asesmen Iya, itu. iya, Pak. Oke. Nanti saya Ini, rencananya ada asesmen. oke, nanti ditambahi siswa kelas berapa, madrasah, bla 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 gitu. Oke. Lokusnya ditambahin. Keterangan. Oke, lokusnya. Ya, lokusnya. Oke, cukup sih kayaknya. Ada lagi yang belum saya review? Sudah semua ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, Bapak. Oke, baik. Kalau sudah semua, saya rasa cukup ya, teman-teman, untuk hari ini. Sudah sore, sudah sepi, kayak di kantornya, gitu ya. Apalagi yang guru-guru sudah 2:30 tadi ya. Besok kan libur kan, hari Jumat? Tidak, Bapak. Yang WFH, ada yang WFH nggak besok? Ada Pak, saya Pak WFH Pak. Lah ini loh, Pak Laksamana ini, kayaknya wajahnya bahagia banget gitu. Tapi tetap ngajar ya Pak Laksamana ya? Iya, tetap kerja Pak, ada kinerjanya. Oh, oke, oke. Ngajar online biasanya. Jadi jangan balik ke Jepara sore ini langsung. Iya Pak, setiap hari pulang Jepara Pak. Oh, itu hati-hati Mayong itu rame banget loh Pak. Iya Pak. Kaprian itu kalau sore itu. Iya Pak. Harus fokus gitu. Iya. Kencang-kencang soalnya kan jenengan melawan cahaya matahari gitu kan, silau pandangannya terus. Iya. Oke, terima kasih semuanya Iya. teman-teman semuanya. Iya, Sukses selalu, teman-teman. sehat semuanya. Amin, amin. Ya, baik. Saya rasa cukup untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Atur suwun Pak Falak. Terima kasih, Sama-sama. Sami, Pak. sami. Anak gue Udah goyang-guyu ae. Lagi mau sesi sore, gak ngomong-ngomong kira, ngerungokno Ya ampun, Pak pidato. Haidar langsung cabut ini langsung pulang. Nah, ya. Iki mau sesi sore ngrungokke Bu Eka tok iki mau. Nah, Insya Allah. Biasa. Pak. Ini berarti kita tuh besok evaluasi ya? Iya, Iya, besok ada evaluasi. Evaluasinya apa sih? Ngerjain soal atau ujian apa? Ya kayak anak SMA Kerjain kayak soal kayaknya, Bu. Ngerjain soal terus submit gitu ya? Iya, tapi soalnya beda-beda katanya. waduh. Ya, tapi kok tadi Pak Chloe itu kayak bentuk PDF gitu ya. Berarti manual no? Kayaknya diupload gitu ya tadi bilangnya Iya, ya. diupload. Tapi soalnya nunggu keluar besok. Mm-mm. Ada KKM-nya enggak ini? Ini Apa, Kayaknya Mbak? gimana guys? Kita ini gimana guys? Apanya yang gimana, Pak? Gimana, Pak? Tanya Sur gimana, asal Pak?
Asal nugas kayak gitu, Pak. Asal nugas. Penting ngumpul. Asal takoknya bingung. Siap Bu Ketua. Apalagi learning journal, ya Allah. Jadi, asal semua tercentang udah selesai, anggap selesai. Eh, Kayak Ketua gitu. saja bilang begitu, apalagi kita, guys. Manut, Pak. Kalau yang lain itu kan Mengikuti. apa ya, estetik banget ya video-videonya gitu. Nah, aku Jangan salah, Makasih kita ya, juga apa? nggak iso Kita juga juga soalnya. estetik. Privasi ini hanya yang punya link. Izin live teman-teman, sudah kosong Ye. kantornya. Iya, Ya, ya. sama. Ah, kita juga Hati-hati. nih, yuk, live yuk. Oke. Pulang-pulang. Sampai Semuanya. jumpa. Oke. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat. Ini tadi yang record Amin, siapa amin. ya? Mbak Vidya ya? Iya, Ye. betul. Oke, siap-siap. Nah, Terima kasih, Kak Mas.